Jangan lupa ya untuk subscribe pada channel ini. Teman-teman klik kemudian lonceng notifikasinya juga diklik untuk mendapatkan notifikasi updatean dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan mendapat keberkahan. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari sama-sama kita berdoa, supaya ilmu yang didapatkan mendapat manfaat dan keberkahan. Berdoa dimulai. Pada pembelajaran kali ini Pak Takim akan membahas mengenai peta, tetapi sebelum itu Pak Takim mau bertanya, apakah kalian pernah melihat peta? Peta apa yang pernah kalian lihat? Dan menurut kalian apa fungsi dari peta? Silahkan berikan jawaban kalian di kolom komentar ya. Sekarang mari sama-sama kita pelajari mengenai peta, apa pengertian peta, jenis-jenis, dan bagian-bagiannya. Selamat belajar, dan jika kalian masih belum memahaminya silahkan di stop videonya atau diulang kembali sampai benar-benar paham. Tetap semangat belajar ya. Yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini adalah peta dan bagiannya. Garis lintang dan garis bujur. Peta Indonesia. Provinsi di Indonesia. Pada dua materi yang ini akan dibahas pada bagian berikutnya, jadi jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, untuk mendapatkan update dari channel Pak Takim ini. Sekarang kita akan membahas peta dan bagian-bagian yang terdapat pada peta. Peta adalah representasi visual permukaan bumi atau bagian tertentu permukaan bumi. Peta menunjukkan lokasi persis berbagai tempat, ukurannya, dan jaraknya. Peta memiliki tampilan berbeda-beda, tetapi biasanya sama-sama memiliki fitur berikut, yaitu antara lain. Satu, judul peta. 2. Arah mata angin. 3. Garis tepi pada peta. 4. Tahun pembuatan peta. 5. Skala peta. 6. Garis astronomis. 7. Simbol pada peta. 8. Inset pada peta. 9. Legenda pada peta.
1. Judul peta. Judul peta merupakan identitas untuk mengetahui dan menginterpretasikan daerah yang tergambar dalam peta. Penulisan judul diletakkan di bagian tengah atas untuk memudahkan pengguna dalam membaca peta. Coba perhatikan gambar peta di samping. Pada contoh gambar peta di samping tertulis judul peta Pulau Jawa, yang berarti ini menunjukkan bahwa peta yang disajikan adalah merupakan peta dari Pulau Jawa. Dua. Arah mata angin. Mata angin merupakan panduan yang digunakan untuk menentukan arah. Mata angin pada umumnya digunakan dalam navigasi, kompas dan peta. Berikut merupakan penjelasan mengenai arah mata angin yang terdapat pada peta. Simbol huruf U menandakan arah mata angin menunjuk ke arah utara pada peta. Simbol huruf T, L, menandakan arah mata angin menunjuk ke arah timur laut pada peta. Simbol huruf T, menandakan arah mata angin menunjuk ke arah timur pada peta. Simbol huruf T, G, menandakan arah mata angin menunjuk ke arah tenggara pada peta. Simbol huruf S, menandakan arah mata angin menunjuk ke arah selatan pada peta. Simbol huruf B, D, menandakan arah mata angin menunjuk ke arah barat daya pada peta. Simbol huruf B, menandakan arah mata angin menunjuk ke arah barat pada peta. Simbol huruf B, L, menandakan arah mata angin menunjuk ke arah barat laut pada peta. Tiga. Garis tepi pada peta. Garis tepi pada peta adalah sebuah garis untuk membatasi ruang pada peta, biasanya berbentuk persegi 4. Garis tepi dibuat pada peta agar gambar berada tepat di tengah-tengah dan meletakkan garis astronomi. Selain itu, fungsi garis tepi adalah untuk membantu pembuatan peta agar terlihat dengan rapi. Perhatikan contoh gambar pada peta Provinsi Bali berikut. Pada contoh gambar peta Provinsi Bali di samping, garis tepi peta mengelilingi sebuah peta, seperti yang ditunjukkan pada yang dilingkari dan diberi tanda panah. Tahun pembuatan peta. Tahun pembuatan peta memberikan info kapan waktu pembuatan peta. Tahun pembuatan peta juga membantu pembaca untuk menganalisis berbagai kecenderungan perubahan fenomena dari waktu ke waktu. Selain itu, tahun pembuatan juga memberikan informasi keakuratan data yang digunakan per tahun pembuatan. Seperti pada contoh peta yang dicetak oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional yang dikeluarkan pada tahun 2003 berikut.
5. Skala peta. Skala pada peta adalah perbandingan ukuran atau besarannya kenampakan yang digambar dalam peta dengan kenampakan aslinya, dan merupakan perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak pada sebenarnya. Persamaan skala peta adalah, skala peta sama dengan jarak objek di peta, berbanding, biasa ditulis dengan titik 2, dengan jarak objek di permukaan bumi dalam satuan ukur cm. Perhatikan contoh peta Provinsi Jawa Barat berikut. Pada peta di bagian pojok kanan atas yang dilingkari dan diberi tanda panah, menunjukkan skala peta dan biasa ditulis dengan angka 1.2, atau dibaca sebanding dengan 1.750.000. Seperti pada contoh gambar peta Jawa Barat di samping, skala ditulis dengan 1.2, 1.750.000, yang dapat diartikan adalah sebagai berikut, jarak 1 cm pada peta, sama dengan 1.750.000 cm atau 17,5 km pada jarak sebenarnya. Sekarang mari sama-sama kita pelajari bagaimana cara menghitung skala. Perhatikan soal berikut, hitung jarak sebenarnya antara kota Bogor dengan kota Bandung berdasarkan peta yang disajikan. Bagaimana cara menghitungnya? Pertama, kita perhatikan peta Provinsi Jawa Barat yang disajikan. Kedua, cari dan tentukan di mana letak kota Bogor dan Bandung, lalu berikan tanda untuk menentukan jarak yang akan diukur menggunakan penggaris. Setelah mengukur jarak antara kedua kota atau titik pada peta, tentukan terlebih dahulu skala yang akan digunakan sesuai dengan peta yang disajikan. Pada peta skala yang digunakan adalah 1:1.750.000, di mana untuk memudahkan dalam menghitung 1.750.000 dari skalanya dianggap diubah menjadi huruf A, sehingga nilai A adalah 1.750.000. Setelah menemukan letak kota Bogor dan kota Bandung, ukurlah jarak antara kedua titik yang ditandai warna merah menggunakan penggaris, sehingga didapatkan 10 cm. Setelah mendapatkan jarak pada peta, yaitu 10 cm, cara menghitungnya adalah jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta yang tadi diukur 10 cm dikali dengan A yang tadi diumpamakan sebelumnya, yaitu A sama dengan 1.750.000. Jadi, jarak sebenarnya adalah 10 dikali 1.750.000, sehingga didapatkan hasil perhitungan adalah 17.500.000 cm, atau jika diubah ke dalam kilometer, menjadi 175 km. Jadi dapat kita buat kesimpulan bahwa jarak antara kota Bogor dengan kota Bandung adalah 175 km. Untuk sekedar mengingatkan bahwa 1 km sama dengan 100.000 cm, sehingga jika kalian menghitung dari cm diubah menjadi kilometer, bagilah nilainya dengan 100.000. Ingat kembali materi konversi satuan jarak di pelajaran matematika kelas 4. Garis astronomis. Garis astronomi merupakan garis khayal atau imajiner di atas permukaan bumi.
Terdapat dua jenis garis astronomi, yaitu garis lintang dan garis bujur. Garis lintang. Garis lintang adalah garis imajiner horizontal dari timur ke barat pada peta yang menunjukkan lokasi utara atau selatan dari khatulistiwa, di mana garis khatulistiwa merupakan garis yang berada pada 0 derajat lintang. Garis lintang juga menunjukkan pembagian iklim atau musim pada bagian bumi. Bagian bumi yang dilewati oleh garis khatulistiwa beriklim tropis dan memiliki dua musim, yaitu kemarau dan hujan. Sedangkan bagian yang di atas dan di bawah garis lintang apakah? Kalian tahu memiliki iklim apa, dan berapa musimkah? Silahkan jawab di kolom komentar ya. Garis bujur. Garis bujur adalah merupakan garis imajiner vertikal, dari utara ke selatan pada peta, yang menunjukkan lokasi timur atau barat dari meridian utama atau garis bujur 0 derajat. Di mana garis bujur menunjukkan pembagian waktu di bumi. Garis bujur 0 derajat atau meridian utama melewati kota Greenwich, di Inggris. Baik garis lintang dan garis bujur diukur dalam derajat. Tujuh simbol pada peta. Simbol peta adalah merupakan tanda khusus untuk menjelaskan peta, berupa garis, warna, atau gambar. Perlu kamu pahami bahwa simbol peta dapat memberikan informasi yang tepat, sehingga simbol harus dibuat sederhana, mudah dimengerti, dan bersifat umum. Contoh jenis simbol peta, antara lain, 1. Simbol titik. Simbol titik terdiri atas bermacam-macam ukuran dan bentuk, ada yang berbentuk kotak, segitiga, lingkaran, dan bentuk lainnya, seperti yang dapat kalian lihat pada gambar berikut. Dua simbol warna. Pada peta kita dapat menemukan beberapa warna, di mana setiap warna memiliki makna atau arti tertentu yang menggambarkan keadaan alam yang tergambar pada peta. Kalian bisa melihat pengkategorian warna pada peta pada gambar berikut. Tiga simbol garis. Pada peta kita dapat menemukan bermacam-macam bentuk garis, antara lain yakni, garis tebal, garis putus-putus, garis sejajar, tanda tambah dan titik, tanda tambah dan kurang, dan lainnya. Kalian dapat melihat contoh simbol garis pada gambar berikut. Delapan, inset pada peta.
Inset peta adalah merupakan peta kecil di dalam peta pokok, yang fungsinya sebagai penunjuk lokasi daerah yang dipetakan terhadap daerah lain yang lebih luas. Terkadang inset di dalam peta pokok terutama tempat yang kosong. Inset digambar dengan skala yang berbeda dengan skala peta pokok, contoh inset peta dapat kalian lihat pada peta Pulau Kalimantan berikut. Dan 9. Legenda pada peta. Legenda merupakan informasi penting untuk menerjemahkan informasi pada sebuah peta. Legenda pada peta berisi keterangan simbol-simbol peta. Tempat legenda pada peta terdapat pada peta utama di tempat yang longgar atau luas, atau bisa juga legenda berada pada sisi kiri atau kanan bagian bawah suatu peta atau di dalam garis tepi pada peta. Jenis-jenis peta. Peta terdapat dua jenis, yaitu peta umum dan peta khusus. Peta umum adalah peta yang menggambarkan hampir semua unsur kenampakan wilayah. Kenampakan ini dapat bersifat alamiah, seperti sungai dan gunung, laut dan selat, atau bersifat buatan, contohnya jalan raya, sampai batas wilayah. Peta khusus adalah peta yang menggambarkan tema tertentu. Peta khusus disebut juga dengan peta tematik. Peta khusus hanya melukiskan atau menggambarkan satu tema tertentu saja. Apa contoh tema peta khususnya? Misalnya, peta persebaran fauna, yang menggambarkan persebaran hewan di suatu wilayah. Peta curah hujan, yaitu peta yang menggambarkan persebaran curah hujan dan besarnya curah hujan di wilayah tertentu. Peta wisata, peta yang menggambarkan objek-objek wisata yang dimiliki oleh wilayah tertentu, bisa juga hanya menggambarkan atau menunjukkan wahana atau permainan atau objek di suatu tempat wisata. Peta persebaran flora, merupakan peta yang menggambarkan persebaran flora atau berbagai jenis tumbuhan di suatu wilayah. Peta kepadatan penduduk, merupakan peta yang menggambarkan kepadatan penduduk di suatu wilayah tertentu. Peta wilayah kota madya atau kabupaten, merupakan peta yang hanya menunjukkan batas atau bagian wilayah kota madya ataupun kabupaten pada suatu provinsi. Selain peta-peta di atas masih banyak lagi peta-peta khusus seperti peta angka jenis kelamin, sebaran penduduk, dan kepadatan mana yang penduduk agraris dan mana yang tinggal di pesisir sebagai nelayan. Dan masih banyak lainnya. Demikianlah pembelajaran mengenai peta bagian 1 ini.
Pak Takim harapkan kalian dapat memahaminya dan dapat bermanfaat buat kita semua. Jika kalian masih belum memahaminya, silahkan diulang kembali videonya sambil merangkum atau membuat mind map dari materi ini, sehingga kalian menjadi semakin paham. Sehat selalu, selamat belajar dan tetap semangat. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kalian pelajari dapat bermanfaat dan memberikan keberkahan untuk kita semua. Berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai, jangan lupa klik subscribe, like, komen, share, dan klik juga lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru dari channel Pak Takim. Sampai jumpa pada video berikutnya.